guys, selamat datang di MyTechSilo. Kali ini aku kedatangan salah satu produk dari Viata, sebuah TWS yang punya ultra low latency hanya 65 milisecond dan cocok buat gaming. Ini dia Viata Airboom Nitro. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita unboxing terlebih dahulu ya. Apa aja sih yang akan kalian dapetin kalau kalian beli Viata Airboom Nitro ini? Baik, di sini sudah ada box dari Viata Airboom Nitro ini dengan tampilan box seperti ini dengan memakai kombinasi warna hitam dan hijau yang menyala. Kemudian di bagian depan tertulis Airboom Nitro dengan tagline Boost Your Gaming Experience. Lalu di bagian pojok kanan bawah di sini juga tertulis fitur unggulan dari Viata Airboom Nitro ini seperti HD Audio Quality, kemudian daya tahan baterai hingga 6 jam dan juga 12 fungsi touch sensor. Baik, langsung aja yuk kita buka boxnya. Kira-kira kita bakal dapetin apa aja yang ada di dalamnya ya guys. Oke, di sini untuk pertama-tama di sini ada box Airboom Accessories. Di dalamnya ada satu buah kabel USB Type-C yang bisa dipakai buat charging untuk power case-nya. Kemudian ada ear tip cadangan dengan ukuran yang berbeda dan juga berwarna hijau tentunya. Kemudian di sini ada juga buku manualnya guys. Dan ini dia TWS-nya, Viata Airboom Nitro. Airboom Nitro ini punya spesifikasi yang sangat powerful banget. Kayak dia punya Bluetooth version 5.0 dengan jarak transmisi penggunaan Bluetooth hingga 10 meter. Kemudian tahan juga hingga 6 jam untuk dipakai dengerin musik atau untuk telepon. Dan juga fitur yang paling unggulan adalah fitur gaming dengan ultra low latency 65 milisecond. Padahal TWS kebanyakan itu berada di 100 hingga 110 milisecond. Oke, Airboom Nitro ini hadir dengan power case berwarna hitam seperti ini dengan kombinasi tulisan berwarna hijau menyala di bagian depannya. Dan di bagian belakang tertulis Design by Viata yang juga hadir dengan warna hijau menyala. Dan untuk power case-nya ini materialnya sendiri terbuat dari plastik berbahan doff seperti ini, berfinishkan doff maksudnya, dan punya kapasitas penyimpanan baterai 650 mAh yang bisa di-charge dalam waktu 1,5 jam hingga penuh, dari 0 hingga penuh ya. Sedangkan untuk earbudnya seperti ini dia tampilannya dengan dominan warna hitam dan warna hijau di bagian ear tip-nya. Kemudian ada LED indikator yang punya desain cukup keren. Airboom Nitro ini punya fitur premium yaitu bisa auto connect. Hanya dengan membuka power case di dekat device yang sudah terpairing sebelumnya, maka dia akan connect secara otomatis. Di bagian penampang dari earbudnya ini adalah bagian touch sensor. Dan Viata Airboom Nitro ini punya 12 fungsi touch sensor, kayak sentuh lama earbud kanan untuk menaikkan volume, terus sentuh lama earbud kiri untuk menurunkan volume, kemudian sentuh 2 kali earbud kanan untuk masuk ke track sebelumnya, dan sentuh 2 kali earbud kiri untuk masuk ke track selanjutnya. Dan fitur yang paling keren adalah kamu bisa sentuh 3 kali di earbud kanan untuk masuk di gaming mode. Ya, gaming mode. TWS ini punya fitur gaming mode. Ini kamu akan merasakan ultra low latency dalam bermain game menggunakan TWS ini. Bukan zero latency ya memang, tapi mode minim delay-nya ini punya latency 65 milisecond yang berarti sangat kecil karena TWS lainnya itu berada di 100 hingga 110 milisecond. Untuk gambaran latensinya seperti ini. Di sini aku udah pakai buat main PUBG dan ngerasa delaynya ini memang sangat minim. Suara step masih kedengeran akurat, suara tembakan dan bom granat juga terdengar sangat menggelegar masian. Bisa dibilang ultra low latency ini sangat playable untuk dipakai push rank sehari-hari. Sedangkan ketika kamu tidak mengaktifkan fitur gaming modenya ini, kamu masih akan merasakan delay ketika dipakai buat bermain game. Jadi make sure kalau pas main game, kalian tap 3 kali untuk mengaktifkan mode gamingnya ya. Tapi kalaupun kalian tidak mengaktifkan mode gaming, untuk kegiatan sehari-hari buat dengerin musik, teleponan sama seseorang spesial masih sangat oke kok TWS ini. Apalagi Airboom Nitro ini punya 2 mikrofon di kanan dan di kiri, jadi suara yang ditangkap lebih bagus dan sangat jernih. Di sini kalau buat dengerin musik, karakter suara yang dihasilkan dari TWS ini lebih condong ke bright dengan frekuensi bass yang kurang tebel. Jadi buat dengerin musik-musik lofi hip hop itu kerasa kurang nendang. Tapi untuk musik-musik dengan nada rendah, audio yang dihasilkan bisa lebih crispy dan clarity yang sangat bagus. Oke, di sini kita
masuk ke kesimpulan. Jadi seperti tagline yang dibawanya, Airboom Nitro ini memang berfokus pada gaming experience. Pengalaman gaming dengan kualitas high definition bisa kamu dapatkan dengan kombinasi ultra low latency 65 ms yang membuat pengalaman gaming kamu menjadi lebih istimewa. Airboom Nitro ini dibanderol dengan harga 499.000 aja. Silahkan cek di kolom deskripsi di bawah untuk info lanjut mengenai TWS dari Viata ini dan juga link pembeliannya. Oke, sekarang kita lanjut ke TWS yang kedua yang dikirimin sama Viata juga ya. Di sini Viata juga ngirim satu TWS lain, ini adalah Viata Airboom Dome. Kalau Viata Airboom Dome ini lebih ditujukan untuk para entusias, untuk pencinta musik. Seperti tagline yang ada di box bagian depannya adalah Future Size Perfect Sound. Oke, kita unboxing dulu kira-kira dapat apa aja nih kalau kalian beli Viata Airboom Dome ini. Di sini Viata mengemas perangkat ini dengan bentuk yang mini, hanya punya berat 410 gram, membuat Airboom Dome ini lebih terlihat compact dan modern. Serta ditambahkannya lampu pada bagian power case-nya ini yang bakal terlihat lebih futuristik. Untuk fitur-fiturnya sendiri, Viata Airboom Dome ini mendukung pengisian secara nirkabel, dan juga TWS ini punya fitur auto pairing dari power case-nya. Untuk fitur-fitur unggulan dari Airboom Dome ini adalah teknologi aptX High-Res Wireless Audio dan juga teknologi noise reduction dari Qualcomm dengan support Bluetooth 5.1 yang sangat cepat tentunya. Bagian charging docknya sendiri punya material plastik seperti ini dan bentuknya sangat kecil dan compact. Kemudian pada bagian belakangnya ada port USB Type-C untuk pengisian daya tentunya. Lalu di sampingnya ini ada buat nyantolin ke tas kayaknya nih guys. Di bagian depan sendiri ini ada LED baterai indikator yang cukup seamless seperti ini. Jadi kalau kalian buka bakal nampangin untuk presentasi baterai yang ada. Kalau misal kalian tutup nanti akan hilang gitu guys. Dan untuk earbudnya sendiri terbuat dari plastik dengan bentuk seperti ini. Ini agak sedikit sulit ya membedakan antara earbud kanan dan earbud kiri karena hampir sama bentuknya. Sekarang kita masuk ke kualitas audio. Dari segi kualitas suara, Viata Airboom Dome ini punya karakter suara yang lebih warm dengan bass yang lebih tebal. Cocok buat yang seneng dengerin musik jedak-jeduk atau yang ingin merasakan ambience seperti nonton konser. Detail dari treble-nya sendiri kurang terekspos dan lebih banyak kemakan sama bass yang lebih mendominasi. Tapi buat ngedengerin segala genre musik, si Airboom Dome ini lebih nyaman di telinga dan gak bikin sakit ketika musik player di set ke volume maksimal. Nah, kalau ini smartboard baru dari Viata, namanya Fit Me Soul, dijual di harga 500 ribuan. Yuk kita unboxing dulu kira-kira bakal dapat apa aja ya kalau misalkan kalian beli smartboard dari Viata yang ini. Ya, di sini packagingnya seperti ini dan langsung aja kita buka. Di dalamnya ada semacam buku petunjuk dan pertama-tama di sini adalah strap yang tentunya bisa diganti-ganti untuk strapnya. Kemudian kalian akan mendapatkan juga ini di kotak ini tertulis aksesoris. Ini adalah charging kalau nggak salah ya betul charging karena Fit Me Soul ini sudah menggunakan magnetic charging ya guys. Dan ini dia untuk smartwatchnya berbentuk bulat seperti ini. Desainnya mirip-mirip kayak jam konvensional ya guys. Fit Me Soul ini punya live tracking spot center dengan 23 mode olahraga yang cocok untuk segala jenis olahraga favoritmu, dan Fit Me Soul akan terus memantau kalori, detak jantung, dan kadar oksigen yang ada di dalam tubuhmu. Kamu bisa menggabungkan dengan aplikasi Glory Fit untuk melakukan kustomisasi watch face-nya. Sudah disediakan banyak pilihan watch face di sini dan gratis tentunya. Tinggal konekin aja melalui Bluetooth dari smartwatch-nya ke HP kamu. Kemudian ada fitur yang lain adalah fitur IPX8 waterproof juga ada di dalam jam yang harganya 500 ribuan ini. Dan untuk baterainya sendiri punya kapasitas 180 mAh. Ini yang bisa bertahan hingga 8 hari yang dipadukan tentunya dengan new teknologi magnetic charging case. Jadi chargernya itu magnetik sekarang guys. Dan tampilannya keren banget seperti jam tangan konvensional biasa tentunya. Akan mendapatkan kesan yang elegan dengan desain seperti ini, namun tetap futuristik dengan teknologi yang ada di dalamnya. Oke guys, sekian dulu untuk video rekomendasi Viata kali ini. Terima kasih sudah menonton and goodbye.